Baik, selamat datang ke emissaries to Business Catalyst Facial Mentorship. Nah, nanti teman-teman bisa tolong open kameranya ya. Nah, dikarenakan untuk dipersiapkan nih teman-teman keaktifan kalian, ini bisa dinilai juga loh untuk mempengaruhi pada sesi berikutnya. Bisa di selanjutnya. Nah, untuk ground rules hari ini, pertama, teman-teman be active during the sessions. Yang kedua, open your camera. Yang ketiga, raise hand for a question. Dan juga turn on your mic if moderator allows you to speak. Selanjutnya. Nah, teman-teman bisa tolong diisi link Slido untuk teman-teman yang mau bertanya nih. Karena sesi kali ini sangat bermanfaat teman-teman bagi ke depannya. Baik, selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Mirzan Hasan. Halo Kak Mirzan Hasan, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Halo, Baik selamat malam Kak. semuanya teman-teman. Oke, baik Kak Hasan. Kak Ya, Hasan, bagaimana nih kabarnya hari ini? kabar baik, sehat. Gimana? Siapa nih Kak Adiana ya? Kak Adiana dan Ya, teman-teman yang lain sehat? oke. Kalau dari aku sih tentunya sehat dan excited banget ya untuk acara kali ini dan nggak sabar mendengar Kak Hasan untuk memakan materi kali ini. Oke. Baik, tanpa berlama lagi kepada Kak Hasan, time is yours. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Financial Camp dan NTI. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya cerita dulu sedikit boleh ya? Jadi sebelumnya ini kali keduanya aku diundang oleh Financial Camp awalnya melalui Kak Dharma. Oke, sebentar. Nah, namun waktu itu aku bawakan seminar tapi semi sertifikasi. Nah, itu bicaranya masih relate apa yang aku bawakan dan apa yang menjadi profesi aku selama ini yaitu financial planner. Kita berbicara tentang keuangan. Sebentar ya, agak ngeblur ya. Nah, tapi untuk malam ini agak beda nih temanya karena temanya kan tentang digitalisasi bisnis. Nah, aku bukan orang digital marketing, tapi aku di sini pelaku bisnis yang mencoba untuk mendigitalisasi bisnisnya gitu loh teman-teman. Nah makanya nanti apa yang aku sampaikan itu bukan by teori gitu ya. Sebetulnya kalau by teori itu banyak, kita cari PDF tentang digital marketing ya, tentang strategi bisnis digital ataupun saya punya banyak PDF, punya banyak juga slide PPT dari hasil webinar-webinar tentang bisnis digital marketing ya, tapi itu kan sifatnya teori. Nah, jadi apa yang aku sampaikan nanti buat teman-teman di sini itu pure apa yang aku rasakan dan apa yang aku lalui gitu loh teman-teman. Oke, jadi nanti slide-nya nggak banyak, nah, lebih banyak aku cerita, tapi aku cerita apa yang aku lalui bersama Weltis dalam mendigitalisasi bisnis. Oke, aku boleh share slide ya. Oke, sebentar, mana nih akses? Oh, sudah ada dapat akses? Oke. Oke, sudah dapat akses. Kita share screen. Sudah tampil belum, teman-teman? Sudah tampil ya? Apa masih loading? Sudah. Sudah ada, Pak. Oke, kalau begitu. Nah, kalau sudah tampil, nah di sini temanya bisnis katalis. Judulnya adalah Start Your Own Digital Business. Nah, barangkali ada yang nggak ngerti ini, siapa sih Kak Mirzan nih? Kenapa di sini ada logo Weltis gitu ya? Nah, jadi aku ini salah satu founder dari Weltis Indonesia, di mana fokusnya Weltis itu adalah perusahaan konsultan perencana keuangan dan lembaga sertifikasi profesi perencana keuangan. Oke, makanya di sini tagline-nya membangun bisnis konsultan dan edukator keuangan terdigitalisasi. Nah, oke, jadi materinya nggak banyak ya teman-teman ya. Nah, ini sekilas perkenalan ya. Ada beberapa pendidikan akademik ataupun non akademik yang aku tempuh. Nah, di mana aku S1 dan S2-nya di Depok ya teman-teman ya.
dan ada beberapa pendidikan non-akademik, terutama yang menunjang di profesi perencana keuangan. Karena nanti teman-teman sekalipun sudah lulus kuliah, mau profesi sebagai apa itu pasti ada sertifikasi profesinya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lalu beberapa pengalaman selain aku kerja di luar gedung ya, aku pun aktif juga mengajar di beberapa kampus, setidaknya dapat kampus 1 negeri dan 3 swasta. Sisanya aku mengajar fokus di lembaga sendiri dan di 2 asosiasi perencana keuangan yaitu FPSB dan IRFC Indonesia. Oke, yang mengeluarkan gelar AWP, QWP, CPNM, CIS, gitu ya teman-teman bisa lihat di Instagramnya Weltis. Nah, jadi sekali lagi Weltis itu apa? Lagi-lagi perusahaan konsultan perencana keuangan, gitu ya. Nah, apa hubungannya nih dengan digitalisasi? Emang menarik nih, ya. Yang namanya perusahaan konsultan atau konsultasi keuangan itu seharusnya dilaksanakan atau dilakukan secara langsung ya, secara tatap muka. Nah, yes, sebelumnya juga kami begitu, namun ada beberapa kesulitan, teman-teman. Nah, ada beberapa kesulitan yang namanya bisnis perencana keuangan, kalau kita tidak lakukan secara digital, tentu jangkauannya lebih sedikit. Ya, apalagi saya lebih lama waktu ini di daerah Jawa Barat namanya Majalengka, teman-teman, yang dimana UMK-nya hanya 2 jutaan, 2 juta lebih 90.000, nggak sampai 2,1 juta. Nah, artinya kan di sini pemahaman atau tentang minat perencana keuangan sangat sedikit. Nah, bayangkan aja teman-teman, kalau misalkan Weltis, aku bersama Weltis itu hanya mengandalkan, tidak mengandalkan digital. Nah, bakal dapat nggak kira-kira kliennya? Tentu enggak ya teman-teman ya. Tentu enggak ya. Nah, dan ternyata menariknya bisnis seperti ini sangat mudah kita lakukan dan konversi ke sarana digital. Nah, sebelum kita lanjut, karena waktunya sangat sedikit ya teman-teman, jadi aku akan ngebut dikit. Definisinya deh, bisnis digital itu apa? Bisnis digital adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital melalui media sosial untuk membuat berbagai keunikan sebuah bisnis, termasuk model bisnis sampai pengalaman pelanggan atau customer experience. Nah, jadi kalau misalkan seseorang mau katanya bisnisnya itu terdigitalisasi, teman-teman, tapi kalau masih belum terkoneksi dengan sosial media, itu nampaknya masih bohong, teman-teman ya. Masih belum sepenuhnya bisnis digital. Oke, jadi bisnis digital itu sebetulnya teman-teman bukan hanya e-commerce aja yang udah mampir bertahun-tahun lamanya ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Yes, itu juga bisnis digital ya, tapi ternyata bisnis digital itu nggak hanya seputar e-commerce. Nah, bisnis apapun ketika kita organize secara digital itu namanya bisnis digital ya. Tapi harus memenuhi syarat setidaknya dia punya media. Nah, teman-teman kalau mau bikin bisnis, setidaknya dia punya media, setidaknya apa? Instagram, punya TikTok, ada YouTube-nya, oke? Di sana karena untuk menunjang proses pemasaran. Nah, jadi begini, ada cerita menarik dari Weltis. Nah, awalnya Weltis itu baru terfikirkan awalnya sih 2020, teman-teman. Nah, tapi sebelum aku mendirikan Weltis, namanya kan pengajar, namanya mau jadi konsultan. Masa nggak punya sertifikasi? Awalnya kan gitu, teman-teman. Nah, jadi di 2019 aku fokus dulu upgrade diriku sendiri, gitu ya, di mana dengan cara apa? Dengan cara ikut sertifikasi profesi. Nah, di 1 tahun itu aku langsung ikut 2 sertifikasi profesi AWP dan QWP. Masih belum berani sebetulnya untuk handle klien. Nah, tapi 2019 sudah cukup matang apa yang akan aku lakukan dengan Weltis. Setidaknya konsep itu, teman-teman. Ya. Di 2020 baru aku buat platform, belum platform sih, masih Instagram saja, yaitu Weltis Indonesia. Tapi Weltisnya masih belum aktif waktu itu, teman-teman. Cukup bikin bisa jadi sebulan cuma 2 konten, ya sebulan cuma 3 konten. Benar-benar sangat minim lah aktivitas di sana. Nah, tapi setidaknya ada eksistensi Weltis di sana. Nah, di 2021 nih teman-teman, aku udah mulai coba punya budget untuk iklan. Gimana caranya mengiklankan jasaku untuk handle klien-klien perencana keuangan. Nah, jadi belum berani ngajar nih. Waktu itu belum berani ngajar. Oke, tapi aku cukup aktif di asosiasi, cukup sering nongol gitu ya di grup-grup asosiasi perencana keuangan, dan cukup banyak juga yang ngundang. Alhasil di 2021 itu cukup banyak klien
Dan alhasil 2022 aku dipercaya untuk ngajar di 2 asosiasi. Nah, dan beberapa lembaga pendidikan lainnya atau lembaga-lembaga keuangan, ya, asuransi, kampus aku pun sering ngajar di sana. Itu di 2022. Nah, di pertengahan 2022 aku ikut beberapa diklat, ya. Selain diklat, eh, apa ya? Seleksi mentor sebagai pengajar sertifikasi profesi. Nah, di sana ada AWP dan QWP ataupun CPNM. Nah, alhamdulillah di 2022 aku setidaknya mendapatkan mandat mengajar 4 sertifikasi profesi bergelar yang diberikan oleh asosiasi besar di dunia seputar perencana keuangan, yaitu FBSB dan IRFC Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, jadi gimana sih awalnya Welltis itu membangun strategi bisnis digital. Nah, ini lagi-lagi ini aku yang buat materi ini, nggak pakai sumber manapun ya teman-teman. Khawatir di sini ada yang pemerhati tentang bisnis digital. Oh, ini nggak sesuai nih. Loh, ini nggak sesuai teori ya. Kok Kak Mirzan menampilkan ini? Nah, lagi-lagi di sini aku berbicara tentang pengalamanku, gitu ya. Nah, jadi mohon maaf jika ada kesalahan nih teman-teman. Karena lagi-lagi aku bukan expert di bidang digital marketing, tapi aku udah konsultasi dengan tim dan beberapa tim ads, iklan, begitupun vendor gitu ya, untuk bikin materi ini. Dan ternyata ya selama ini Welltis melakukan adalah seputar ini. Nah, yang pertama, strategi digital yang pertama yang harus teman-teman lalui, yang harus teman-teman tempuh sebelum bikin bisnis digital adalah pahami target pasar. Nah, jadi target pasar teman-teman sekalipun mau jualan produk jasa atau produk fisik ya, jualan barang, makanan, itu targetnya harus terfokus teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman bikin perusahaan atau bikin brand, tapi segmentasinya masih acak-acakan. Ini yang aku rasakan. Nah, di 2017 aku punya brand baju namanya Suma Studio, ceritanya ya. Aku awalnya jual produknya itu benar-benar eksklusif, di atas harganya di atas 170.000, baju pajamas gitu. Nah, ini ceritanya menarik. Tapi apa yang terjadi di 3 batch pertama, kita konsisten bikin harga yang agak premium tuh di 170.000, bahkan ada yang 195.000 karena menjaga eksklusif, boxnya bagus gitu ya. Kita menggunakan hang tag-nya yang oke dan lain-lain. Dan apa yang terjadi, kita merasa kenapa kita tidak juga menjangkau pasar-pasar yang lebih rendah dengan brand Suma Studio ini. Tahu nggak teman-teman? Di 6 bulan berjalan, kita launching produk yang sederhana, yang biasa-biasa aja, yang kita jual di harga 85.000. Dan apa yang terjadi? Ternyata pasarnya tiba-tiba hilang semua, teman-teman. Kenapa? Karena di 6 bulan pertama itu sebetulnya target pasarnya udah terbentuk segmennya. Ya, targetnya udah jelas. Udah merasakan eksklusivitasnya dari produk Suma Studio. Nih, ceritanya begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pelanggan itu kecewa, konsumen itu kecewa. Loh, aku tuh beli Suma Studio itu karena eksklusifnya loh, Mas Mirzan. Kenapa sekarang tiba-tiba bikin produk yang kita bilang produknya itu sederhana atau produk yang rendah? Nah, makanya karena acak adiknya si segmentasi atau produk yang kita buat, itu bisa mengecewakan juga perasaan dari konsumen. Nah, makanya dari awal teman-teman kalau mau bikin produk harus jelas dulu. Teman-teman mau fokusnya kalangan atas atau produknya yang cukup premium ya, orang-orang yang penghasilannya lebih, atau mau di tengah-tengah atau yang lebih terjangkau. Nah, ini harus jelas nih, oke? Okay? Dan jadi pahami target pasarnya. Nah, setelah itu bangun brand digital yang kuat. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan slide berikutnya. Lalu susun rencana digital yang efektif. Nah, biasanya kalau teman-teman punya tim atau pernah magang atau pernah kerja di perusahaan digital marketing agency nih teman-teman ya, nah, itu biasanya pasti akan kental tahu. Nah, lalu memilih sosial media yang tepat sesuai niche. Ya, jadi harus sesuai dengan
audiensnya. Contohnya begini teman-teman, percaya atau tidak ya, aku pasang iklan di Facebook untuk produk sertifikasi profesi keuangan dan konsultasi keuangan. Di Facebook aku nggak pernah punya klien, aku nggak pernah dapat pendaftar dari sana. Percaya nggak? Tapi kalau sasarannya kita alihkan semuanya di Instagram, aku banyak dapat klien, banyak juga dapat peserta sertifikasi. Nah, akhirnya kita belajar dari hasil buang-buang uang ya, kita riset di 1 atau 2 minggu pertama, ternyata kita bisa menyimpulkan ternyata pasarnya kita, gitu ya, pasarnya Weltis atau orang-orang yang minat terhadap jasa-jasa seperti ini itu nggak ada di Facebook. Kenapa? Karena kita tahu ya teman-teman juga mungkin menyadari lah. Sekarang kita sadar bahwa pengguna Facebook itu cenderung justru orang-orang tua. Setuju ya teman-teman ya? Nah, gitu ya. Ini nggak tahu kenapa ya. Karena ini sudah hasil statistik tim kami. Ketika kita pasang iklan, lempar iklan di Facebook, itu nggak laku, teman-teman. Kalau produknya produk keuangan. Nah, ini kan menambah kepekaan nanti buat teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak boncos iklannya. Aku pernah ngiklan 1 minggu 750.000 budgetnya, teman-teman. Kita lempar semua ke Facebook. Nggak sama sekali ada yang daftar. Nggak sama sekali juga ada yang ikut konsultasi. Bayangkan. Nah, akhirnya kan pengalaman ini buat kita tahu ternyata sasaran kita tuh nggak ada di Facebook. Nah, makanya penting banget ya buat teman-teman paham tentang pentingnya kita memilih sosial media yang tepat. Bisa nggak sih kita jual produk-produk premium di Facebook? Bisa aja. Bisa aja. Kalau ternyata memang pasarnya ada. Tapi produknya jenisnya apa dulu? Nah, kayak Veltis nih. Veltis sebar iklan tentang konsultasi, kelas sertifikasi, ya, sama contohnya webinar. Ya, di Facebook yang laku cuma webinar yang harganya murah cuma 100.000 sampai 200.000 ya, tapi untuk konsultasi yang 500.000 ya sampai 1 juta per jam itu nggak ada teman-teman. Jadi begitupun sertifikasi yang 935 sampai yang paling mahal 4,5 juta ya sertifikasinya di Weltis itu di Facebook nggak dapat. Tapi ini aku yang rasakan ya. Tapi ketika kita pasang iklannya di Instagram itu semuanya kita dapat teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus peka dulu. Kita harus punya data dulu. Setidaknya ternyata pengguna Facebook itu nggak suka produk kita atau memang orang-orangnya udah beralih. Ya, oh ini produknya ini agak modern nih, ini milenial. Nah, kalau udah tahu teman-teman produk milenial, jangan sesekali pasang di Facebook. Tapi sebetulnya kalau coba-coba silahkan. Tapi kalau produknya seperti Weltis, itu nggak laku teman-teman. Ketika pasangnya kita tarik semuanya ke Instagram, dan boom, gitu ya. Dengan 750.000 itu konversinya bisa 2,5 kali lipat dari uang yang kita keluarkan ketika itu. Oke, nah lalu siapkan budget pemasaran. Nah, budget pemasaran nanti kita cerita agak belakang ya teman-teman. Oke, nah lalu ini apa yang kita lalui juga, kita membina Weltis. Alat atau media apa sih yang dibutuhkan? Nah, Weltis itu sebetulnya nggak banyak medianya teman-teman ya. Apa sih yang pertama? Instagram. Instagram, apa yang harus kita lakukan nih? Ya, mengelola Instagram itu dengan cara apa teman-teman? Pertama, tentu harus update rutin konten feed dan reels. Oke, harus rutin teman-teman. Seenggaknya jangan sampai mati banget 1 minggu itu nggak pernah ada update sama sekali. Jangan sampai seperti ngebangke. Kenapa? Nanti algoritma Facebook itu akan mengubah yang tadinya senang mantengin Weltis. Suka sering nggak sih teman-teman lihat begini? Kalau kita sering klik Snapgram, salah satu Instagram ya teman-teman, ketika dia bikin Snapgram lagi, dia akan muncul paling pertama. Atau kita nonton lagi. Sedangkan kalau kita jarang nontonin seseorang tersebut, itu dia akan simpan paling belakang. Ya, itu algoritma yang sedang bekerja. Itu pun kata tim digital marketingku ya teman-teman ya. Gitu. Karena aku nggak expert, aku tanya begitu. Nah, begitupun teman-teman kalau udah lama nggak update feed, apalagi di situ sifatnya bisnis, udah pasti bakal jarang dinongolin sama si Instagram ke followers. Sekalipun udah follows teman-teman, itu bisa jadi nggak muncul. Kok di beranda nggak muncul? Padahal kita baru update 1 menit yang lalu itu terjadi loh teman-teman. Ya, jadi makanya kita fokusnya di konsisten. Paling lambat, paling sedikit itu 1 minggu 3 konten.
Lalu jangan lupa jadikan Instagram sebagai katalog layanan dan produk. Nah, aku mau liatin teman-teman ya. Instagram gratis itu masih kecil, tapi kita berusaha sekonsisten mungkin kasih konten yang cukup rapi, teman-teman. Nggak jelek-jelek amat ya. Nah, Instagram Weltis. Nah, followersnya juga masih sedikit nih teman-teman. Makanya teman-teman kalau boleh, kalau berkenan, boleh dong di follow Instagramnya Weltis ya, di weltis.id. Boleh dong. Oke. Nah, nih teman-teman, kita lihat. Jadi setidaknya apa? Setidaknya ada katalog. Kita punya produk apa sih? Ya, Weltis punya produk apa? Nah, ini yang bisa ditampilkan. Nah, sematkan aja. Sekarang fiturnya makin oke banget buat namanya orang jualan. Makanya aku nggak munafik loh. Instagram itu sekarang cocok banget buat orang-orang yang lagi jualan. Percaya nggak? Ya, sekarang ada store-nya ya. Bisa kita sematkan produk, bahkan di sini kita ada highlight yang supaya nggak capek-capek. Kalau misalkan ada penanya ya, atau ada konsumen mau nanya tentang ini apa, oh Kak lihat aja highlight kita yang ini Kak. Kita nggak usah lihatin ulang. Gitu ya. Setidaknya rapi teman-teman. Nah, di sini terkonsep lah ya. Awalnya Weltis aku kerjakan sendiri nggak begini teman-teman. Tapi alhamdulillah ada rezeki lebih, aku bikin tim ya, sehingga aku fokus bikin materi, lalu teman-teman yang lain bisa bikin visualisasi ke konten. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, lalu selanjutnya kalau kita udah punya Instagram, apa sih kita harus punya website, teman-teman? Ya, bisnis itu baiknya punya website. Sekarang bikin website itu bisa mulai dari 1,5 juta, bahkan ada yang jual 1 juta. Tapi itu sifatnya hanya profile company ya, teman-teman ya, yang sederhana. Nah, aku waktu itu bikin website berkali-kali karena kompleks, yang namanya website perencana keuangan itu kompleks. Nanti kita lihat ya, mampir ya. Buat apa sih pentingnya kita punya website? Ini setidaknya punya apa? Bukti eksistensi bisnis. Ya, lalu bukti seriusnya bisnis. Ngerasa nggak sih? Wah, teman-teman, makasih banyak nih ya, udah banyak follow nih. HP ku suara terus nih, bentar aku matiin dulu. Oke. Nah, lalu pernah ngerasa nggak sih kalau ada bisnis yang punya website itu lebih bergengsi, lebih diakui gitu ya? Nah, itulah teman-teman, pentingnya kita punya website. Lalu sebagai tracking pixel, minat terhadap niche. Aku pun nggak tahu awalnya apa sih pixel ini. Oh, ternyata website kita itu, si hosting kita itu bisa menangkap minat-minat orang yang seputar daripada produk kita seperti apa. Jadi kedepannya kalau kita mau ngelempar lagi iklan, itu udah tertuju dengan tepat. Kemana? Ke orang-orang yang sering mampir ke kita. Gitu lah teman-teman. Ya. Nah, contohnya apa sih? Weltis punya website emang. Nah, teman-teman juga bisa cek namanya, websitenya sama di mana, di weltis.id. Kita mampir yuk dikit yuk. Nih. Nah, kita bisa lihat kalau websitenya isinya ada apa sih. Nah, bannernya ini kita manfaatkan sebagai iklan. Jadi ketika orang pertama masuk, ya orang tentu lihat iklan, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kita maksimalkan namanya produk digital, itu jangan sampai kita lewatkan fungsi dari pemasaran atau marketingnya, gitu ya. Ada agendanya di sini, lalu ada iklan konsultasi, bikin book plan ya, sertifikasi AWP, QWP, konsultasi asuransi, dan lain-lain. Nah, apa sih yang bikin mahal ketika itu? Ketika itu yang bikin mahal adalah kita bikin kalkulator yang cukup lengkap ya, sesuai apa yang kita sertifikasikan. Ada kalkulator ini, teman-teman, kalau teman-teman berlangganan atau ikut sertifikasi di kami itu bisa akses ya, teman-teman. Nah, contohnya di sini ada kalkulator ini. Nah, jadi yang dijual oleh perencana keuangan itu apa sih? Ya resep-resep ini, teman-teman. Ya sebetulnya hanya kertas-kertas ini aja yang kita jual. Lalu ada juga financial check up. Nih kalau misalkan penasaran, kita coba akun yang mana ya? Akun admin ya contohnya. Nah, contohnya kita lihat bukan dashboard. Home, mana home? Nah, kita bisa lihat nih, ada kalkulatornya apa aja. Gitu ya. Ada kalkulator ini, begitupun ada financial check up. Kita bisa lihat data-data klien dan lain-lain. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jadi setidaknya punya website. Itu cuman
pengenalan website aja. Oke, lalu setelah punya website itu apa? Kita harus punya yang namanya LinkedIn. Teman-teman udah punya LinkedIn? Saya harap mahasiswa sejak hari ini harus aktif punya LinkedIn. Buat apa sih pentingnya punya LinkedIn? Buat nge-branding teman-teman sendiri nanti ketika mau masuk ke dunia kerja. Nah, ketika teman-teman sudah punya gelar nih ya, nah langsung pasang di LinkedIn dan pasang label open to work gitu ya, biar orang-orang tahu, HR tahu bahwa teman-teman lagi cari kerja. Nah, jangan lupa LinkedIn itu buat apa? Buat bukti portofolio. Sering-sering update aja di sana, bisa disematkan kok. CV kita bisa update di sana juga. Dan sumber relasi profesional dan orang-orang hebat. Nah, ini nyambung ke sini teman-teman. Dengan punyanya LinkedIn, ya, dengan aku punya LinkedIn, aku banyak banget dihubungin orang-orang. Termasuk Financial Camp ngehubunginku melalui LinkedIn awalnya. Nah, begitu ya. Jadi ada relasi baru. Bahkan dengan LinkedIn kita banyak dapat peluang apapun. Aku dapat undangan pembicara dari LinkedIn, ya. Undangan mengajar di kampus dari LinkedIn, gitu ya. Di perusahaan dari LinkedIn. Itu lumayan banget, ya. Bahkan ada yang nawarin kerja. Teman-teman kalau mau dapat kerjaan instan ya teman-teman, tapi nggak instan ya, tetap kita harus punya effort dengan membuktikan kita punya portofolio. Gimana caranya? Pasang LinkedIn, ya, perbagus, percantik LinkedIn. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman ada yang udah punya LinkedIn, boleh di kolom chatting, aku pengen tahu. Oh, Mas Aris, Muhammad Aris nih, saya sudah punya. Oke, bagus. Udah tapi masih berantakan LinkedIn-nya. Oh, ayo gimana? LinkedIn itu sebetulnya sederhana teman-teman ya, seperti Facebook, cuman Facebooknya orang-orang profesional. Kita cari LinkedIn. Ya, login kalau tidak salah di laptop ini. Ah, ini dia. Ya, jadi kita tahu LinkedIn itu fungsinya sih untuk ini, teman-teman. Tampil nggak sih? Tampil ya. Jadi nanti teman-teman percantik aja di sini, ada ininya ya, ada pengalamannya. Teman-teman magang ya, di sini sematkan. Bahkan magang di acara-acara seperti ini sebagai fasilitator, teman-teman itu boleh masukin ke sini, boleh banget ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman bingung cara bangun LinkedIn yang bagus gimana, mampir aja ke orang-orang yang udah duluan punya LinkedIn dan bikin LinkedIn yang menarik. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kenapa sih kita penting banget yang namanya membangun sosial media selain buat nge-branding kita, nanti teman-teman itu di dunia kerja, itu teman-teman sama dengan menjual dirinya. Ini maaf ya aku bicara kata menjual diri, karena ini yang terjadi kalau kita mau kerja itu ya kita sama dengan menjual diri ke HR di luar sana. Ya, dengan cara apa? Ya branding, punya sosial media. Oke. Nah, ternyata di sini ada 2 penelitian yang aku kutip, teman-teman. Menarik. Pertama judulnya adalah pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang bikin penelitian menggunakan mediasi, berarti ada XYZ ya teman-teman. Di sini X1 gitu ya. Ini X2. Ini penelitian aku pakai mediasi, pakai intervening, pakai PLS aplikasinya. Nah, di sini dan di sini Y-nya, atau XZ-nya boleh, atau XYZ boleh. Nah, ini Z-nya. Nah, di sini contohnya. Nah, ini teman-teman. Jadi, si pengaruh sosmed ini, sosmed ya, SM, itu melalui dulu citra merek. Citra merek. Di sini keputusan pembelian. Nah, yang menarik adalah ternyata ketika seseorang itu punya sosial media atau produk jualan itu punya sosial media, teman-teman. Ya, jadi kenapa maaf ya agak teknis penelitian ya, karena aku juga dosen jadi sedikit bicara ke penelitian ya, syukur-syukur berguna juga nih buat teman-teman nanti cara baca model penelitian, kerangka penelitian. Nah, jadi kalau misalkan seseorang sudah membangun sosial medianya dengan baik, positif ya, contohnya ini variabel keduanya apa nih? Nah, ternyata itu kalau misalkan mempengaruhi citra merek, itu akan lebih tinggi pula nilainya terhadap keputusan pembelian. Ya, ternyata sosial medianya bagus nih, alhasil citra mereknya meningkat. Jadi dia punya citra yang bagus. Padahal produknya biasa-biasa aja sebetulnya teman-teman. Tapi ini orang tim pinter banget yang namanya ngebangun sosial medianya. Brandingnya bagus banget. Akhirnya apa? Citra mereknya naik.
percaya atau tidak, citra mereknya pasti naik. Ini sudah dibuktikan oleh 2 penelitian. Ya, ketika seseorang sudah percaya karena citra mereknya naik, orang pasti akan mengambil keputusan untuk membeli. Oke teman-teman, sampai sini oke. Nah, kita hapus. Nah, lalu kalau misalkan di penelitian kedua, nah ini lebih sederhana. Pengaruh sosial media terhadap keputusan pembelian. Nah, ini langsung ya, ini sederhana ya. Nah, dia tidak menggunakan regresi bertingkat, tapi regresi yang sederhana. Atau tidak menggunakan regresi berganda juga. Jadi ketika di sini sosial media langsung apakah memberi pengaruh ya, apakah memberi pengaruh terhadap keputusan pembelian? Yes, ternyata jawabannya yes. Nah, jadi teman-teman, dari hasil penelitian ini teman-teman harus bisa menyimpulkan kalau jualanku mau laku atau bisnisku mau rame, setidaknya teman-teman harus membangun yang namanya branding di sosial media. Oke ya, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, lalu ini aku lalui ya teman-teman. Ini yang aku lalui bertahun-tahun, setidaknya 2 tahun belakangan, aku membangun bisnis itu pasti menggunakan formula ini. Nah, prosesnya apa aja sih digital marketing itu? Pertama, tentu kita bangun dulu konten. Gimana caranya orang mau tahu bisnis kita kalau kontennya aja kita nggak ada. Atau teman-teman bikin bisnis catering, makanan. Punya Instagram oke, ada logonya oke, tapi nggak ada kontennya. Gimana mau bikin orang itu sampai ngiler lihat produk catering teman-teman kalau nggak bisa ada apa ya? Ada produk yang bisa dilihat oleh calon pembeli. Nah, makanya konsisten dulu buat konten yang menarik. Ya, dibikin rapi. Oke. Ribet nggak? Ribet pertamanya. Nanti kalau teman-teman bikin sendiri, tapi ini percaya atau tidak meningkatkan skill teman-teman. Profesi apapun kalau udah punya skill editing itu akan lebih dihargai. Makanya mumpung sekarang nih bikin media apapun seperti medianya Financial Camp itu mahasiswa-mahasiswa hebat di dalamnya, ya. Nah, setidaknya punya sosial media dan diisi konten-kontennya. Lalu yang kedua adalah ads. Ketika secara organik ya, secara asli pure dari konten-konten teman-teman buat tapi belum mendatangkan juga orang, belum mendatangkan traffic, boleh teman-teman kalau punya budget kita masuk yang namanya ads atau iklan. Ya. Iklan sekarang semua media ada. Google Ads ya, Google Ads. Google Ads ini nyambung dengan YouTube Ads. Lalu di sini ada Facebook Ads. Facebook Ads ada nyambung kemana? Facebooknya dan Instagramnya. Lalu ada TikTok Ads juga ada teman-teman. Ya, oke. Nah, ini pentingnya teman-teman. Repot Kak, katanya banyak banget yang harus aku pelajarin. Yes, itu salah satu tantangan. Lalu, apalagi yang perlu dimiliki oleh bisnis adalah landing page. Percuma kalau teman-teman punya iklan, tapi mau melandas di mana atau mau mendarat di mana nanti si pengunjung itu atau si orang-orang yang udah cukup tertarik dengan produk teman-teman. Makanya perlu namanya punya landing page. Landing page itu kayak gimana? Aku tunjukin lagi nih teman-teman. Biar nggak cuma cerita doang ya. Aku tunjukin lagi bahwa ada landing page, Wetis juga ada landing page seputar produk-produk sertifikasi dan konsultasi. Yang udah lama nih internetnya. Nah ini teman-teman, agak lama ya. Nah contohnya ini. Nah landing page itu jadi ketika misalkan ada iklan nih, yuk mari ikuti contohnya sertifikasi ini. Kita klik kan, sering lihat nggak sih ada iklan bersponsor kalau di Instagram, ada tulisannya bersponsor di pojok kiri atas atau di bawah. Nah itu kalau teman-teman klik, dia pasti akan arahkan dua. Pertama, dia bisa langsung ke WhatsApp atau ke landing page. Nah, tapi untuk meningkatkan konversi, orang-orang tuh pasti akan diarahkan ke landing page seperti ini. Jadi orang akan pelajari dulu produknya apa, dapat benefitnya apa aja sih kalau aku ikutan ini, gitu ya. Aku dapat ini bener nih, cocok nggak sih buat aku katanya. Nah, ini kan di sini banyak banget hal yang bisa dipelajari oleh calon pembeli. Nah, dengan banyak informasi seperti ini, orang makin bulat buat beli produk teman-teman. Ya, aku makin yakin ya aku ikut di Weltis aja deh. Padahal provider pelatihan perencana keuangan itu sebetulnya banyak banget teman-teman. Ya, ada banyak, ada 10. Tapi karena nggak sengaja lihatnya iklan di Weltis menarik, gitu ya.
akhirnya tiba-tiba ikutnya di Weltis. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita lanjut. Waktuku berapa menit lagi ya? 10 menit ya? Eh, Kak, betul nggak Kak Diana? 15 menit ya? Ya Kak, lagi 10 menit. Oke. Kita lanjut, tadi landing page udah kita bahas, bahkan aku liatin juga ya teman-teman ya. Jadi kita langsung praktek, praktek lihat doang. Nah lalu setelah itu, setelah kita pasang iklan, kita lihat konversi dari penonton. Apakah tertarik beneran? Ya, kita lihat berapa menit sih orang-orang menghabiskan melihat landing page kita. Ternyata kok pendek banget ya, nggak sampai 1 menit orang-orang udah out. Nah itu bahan evaluasi kita. Oh ternyata nggak menarik, gambarnya kurang bagus, gitu lah. Ternyata nggak menarik, kata-katanya kurang menjual, teknik SEO-nya harus ditingkatkan lagi. Lalu yang kita lakukan adalah improve, meeting dengan tim, yuk gimana yuk kita bangun lagi yuk. Gitu. Oke teman-teman. Nah lalu masalahnya apa sih dalam digital marketing? Masalahnya ini cukup kompleks. Tadi sempat disinggung pertama, yang namanya bisnis digital marketing pasti itu repot, anggapnya repot. Aduh, ilmunya terlalu kompleks kak, repot, aku nggak mau belajar. Pasti kan teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa menguasai satu aja di jenis ads ya, Facebook ads, itu teman-teman aku acungi jempol. Percaya atau tidak, aku beli 3 kelas belajar iklannya. Ada yang 350.000, ada yang 99.000, yang satunya itu berapa ya, 270.000 kalau nggak salah. Itu aku beli teman-teman, detil, total videonya sampai ada yang 11 jam. Apa yang terjadi, saya tetap nggak ngerti. Nontonin video praktek, buka web ini, klik itu, tetap nggak ngerti. Nah, ternyata nggak mudah teman-teman. Tapi jangan putus semangat. Bisa jadi teman-teman yang lihat video belajarnya malah lebih mudah dipahami. Mungkin karena aku kurang minat awalnya. Gitu teman-teman. Lalu rival bisnisnya bervariasi. Yes, namanya juga kita terjun ke lautan samudra yang luas, tentu rivalnya makin banyak. Beda dengan teman-teman jual produk di satu daerah, ya udah jualannya musuhannya dengan yang satu daerah aja. Ya, lalu peretasan akses akun digital. Aku pernah kena hack dan salah satu akun nggak bisa dibuka, padahal sudah dibangun setidaknya ada 40 posting waktu itu. Udah lumayan. Nah, aku nggak ngerti kok dihack itu akun, ecek-ecek kok sampai dihack. Makanya teman-teman harus meningkatkan privasinya ya. Kalau di Instagram itu pakai autentikasi 2 faktor itu wajib loh teman-teman. Nah, bahkan sekarang mau iklan ads ya, mau masang ads di Facebook, kalau akunnya belum autentikasi 2 faktor, teman-teman nggak bisa ngiklan. Nah, itu waktu itu aku diminta sama tim harus autentikasi dulu baru mereka ngiklan. Oke, lalu perubahan teknologi yang cepat. Yes, sekarang cepat banget, media makin tumbuhnya makin cepat, makin banyak media baru, teman-teman harus belajar lebih cepat juga. Dan yang paling sering terjadi adalah nggak tahu mau mulai dari mana kalau kita mau bikin bisnis digital. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita tahu nih masalahnya nih. Lalu solusinya apa sih sebetulnya? Satu solusinya teman-teman. Teman-teman ya belajar sendiri untuk digital marketing. Aku nggak bisa belajar, tapi aku punya duit. Nah, itu bagus, menarik teman-teman. Lalu apa yang harus aku lakukan kalau aku punya duit, tapi aku nggak punya ilmunya? 1, 2, 3 nih teman-teman. There. Digital marketing agency teman-teman. Teman-teman harus bayar jasa agency yang bisa bantu ngiklanin ya, lalu bantu posting feed ya, bahkan reels. Ini bervariasi. Oke, lalu apalagi selain iklan, posting, bikin website, lalu bikin landing page. Ini aku pun awalnya menggunakan digital marketing agency. Aku nggak bisa, teman-teman. Iklan sendiri, ilmunya dari mana coba? Udah pasti boncos dong. Makanya aku cari di Instagram sekarang banyak banget yang namanya perusahaan-perusahaan yang menawarkan tentang digital marketing agency. Nah, tapi harus siap duitnya dulu teman-teman, karena biayanya lumayan. Untuk posting satu feed, teman-temannya yang aku pakai, itu hitungannya sekitar 16 sampai 18 ribu teman-teman. Satu feed ya. Artinya kalau mau
30 hari atau 30 feed, tinggal dikaliin aja 18 kali 30. Itu hanya satu lembar. Satu lembar apa namanya? Satu page. Kalau misalkan feed Instagramnya sampai berlembar-lembar gitu, itu beda lagi harganya. Apalagi minta dibikinkan reels video. Nah, makanya teman-teman kalau bisa nyusun Instagram, ya punya wadah Instagram yang bagus, ada kontennya, itu hebat ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin digital marketing agency sendiri, ya. Dan ini bisnis yang paling menjanjikan, karena setiap bisnis sekarang pasti akan ketergantungan dengan digital marketing agency. Karena ini akan edik, teman-teman. Apa sih edik itu? Kecanduan. Contohnya gini deh, aku cerita ya, yang aku berjalan bulan kemarin Juni ya. Aku punya budget 1,7 juta, aku pasang iklan ke digital marketing agency. Berapa budgetnya, teman-teman? Budgetnya cuma 150.000 per hari. Per 7 hari. 150.000 dikali 7 hari. Coba dihitung, teman-teman. Berapa? Berapa sih sebetulnya uang yang dikeluarkan? Cuma 1.050.000. Ya. Tapi sisanya kemana nih 650.000-nya? Ya, 1,7 dikurangi ini. Yang terjadi adalah ya ini jasa untuk digital marketing agency. Ya, untuk gaji karyawannya mungkin ya, untuk riset hashtagnya, bikinin konten kita. Ini teman-teman yang terjadi kalau teman-teman pakai digital marketing agency, biayanya akan seperti ini. Itu untuk iklan aja. Nanti dia nawarin lagi, Kak mau sekali nggak Instagram manajemennya? Kita punya kalender konten sampai setahun ke depan. Nanti kita postingin, Kak. Full kita manage. Terserah teman-teman. Teman-teman kalau benar-benar bisnisnya pengen terdigitalisasi tapi nggak sanggup sendiri, ya teman-teman harus bayar senilai ini. Lumayan nggak? Lumayan menurutku. Tapi aku nggak menutup kemungkinan ya. Aku pernah untung, aku pernah boncos juga pakai digital marketing agency. Nah, sampai aku 3 kali ganti agency, teman-teman. Mulai yang paling murah aku coba, sedang, dan yang paling mahal. Dan ternyata yang paling mahal ini risetnya paling bagus. Ya, misalkan kita ngeluarin 1,7 juta ya per 7 hari. Ternyata impact-nya kerasa di 2 bulan kemudiannya. Bisa di mana? Bisa di 3 juta. Gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah di digital marketing agency kalau teman-teman nggak punya waktu untuk riset atau untuk pasang-pasang iklan atau untuk belajar, silakan. Oke. Dan terima kasih. Ya. Sekian materinya karena waktunya sudah habis dan memang ini sesinya semi sharing ya. Betul. Oke, semoga bermanfaat teman-teman karena ini apa yang aku ceritakan adalah pure apa yang aku rasakan, apa yang aku keluarkan juga uangnya, begitupun tahapannya detail, rinci itu yang aku lalui. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke kakak panitia ya. Kak Adriana, silakan. Oke, terima kasih Kak Mirzan atas insightful materinya tentang bisnis digital, solusi dalam bisnis digital, dan apalagi tentang digital marketing agency ini teman-teman. Nah, pada sesi berikutnya, selanjutnya ada sesi Q&A. Yuk teman-teman, pada murgi teman-teman yang pengen tahu nih tentang deep dive mengenai bisnis digital, tentang hal-hal lain sebagainya, yuk teman-teman bisa tanya di kolom chat Zoom atau teman-teman bisa scan nih QR code-nya. Teman-teman daripada teman-teman tidak bertanya, ini bukan sesi yang benar-benar insightful banget ya pada hari ini, pada teman-teman hadir aja tidak bertanya itu menurut saya itu rugi ya, apa kesempatan emas kali. Nah, bisa kita lihat untuk pertanyaan pertama. Nah, saya izin bacakan ya Kak Mirzan. Nah, pertanyaan pertama, gimana ya Kak cara nyari partner yang tepat buat sama-sama komit building bisnis secara digital? Oke, menarik. Cari partner bisnis itu
lebih sulit dibanding cari pasangan hidup. Itu benar teman-teman. Aku bikin 4 bisnis, ya aku cerita ya. Bikin 4 bisnis, pertama jual beli kendaraan, motor ya, kerja kuliah, motor sama mobil bekas, mobil tua. Aku cuma bertahan 1 tahun lebih sedikit. Karena lagi-lagi yang namanya perbedaan pendapat, apalagi ada urusan perut di sana, ada urusan uang di sana, itu udah pasti ada crash. Ya. Dan akhirnya aku cut. Lalu aku bisnis ayam geprek waktu aku kuliah S1. Kita beli apa sih namanya? Gerobak yang etalase, kita udah patungan buat 3 bulan ruko, dan apa yang terjadi, kita gontok-gontokan, nggak mau, yang namanya nggak mau saling jagain si itunya, karena kan aku kuliah, aku kan jadwalnya lab, aku waktu itu kan begitu. Nah, tapi kan sekarang bisnis udah ke digital nih teman-teman. Oke, nah ini sebetulnya adalah keuntungan buat teman-teman yang justru sekarang memulainya secara digital. Bisnis digital, cara memulai pertama kalinya adalah kita lihat seberapa besar uang yang teman-teman atau partner teman-teman masukin. Nah, yang paling oke adalah tentu harus bikin surat perjanjian bisnis atau kerjasama. Karena ujung-ujungnya nanti kita bicara tentang berapa bagian saham yang kamu punya dan aku punya. Nah, teman-teman harus belajar dulu hal ini. Kamu mau jadi full investor atau bagian manajemennya yang akan kelola ini? Apakah kamu akan dapat saham kosong? Ya, jadi kamu nggak patung uang sama sekali, tapi kamu dapat 30% saham dari perusahaan ini dengan catatan kamu kelola bisnisnya. Oke? Nah, lalu setelah itu, karena bisnis itu sebetulnya berbicara seputar komitmen uang dan tenaga. Nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Ya. Nah, lalu setelah kita bikin komitmen, baru boleh kita bikin bisnisnya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nggak sesuai komitmen, dijelaskan secara pasal-pasalnya jelas, sejelas mungkin. Banyak kok template-nya, teman-teman. Template kerjasama bisnis. Ya, itu akan mengikat loh di atas materai. Kalau misalkan partner bisnisnya udah agak sedikit, wah ini udah keliru nih, udah mau mengecewakan kita, langsung lempar. Kita udah punya surat bisnis, kita punya surat perjanjian bisnis, ini bunyinya, pasalnya pasal ini, kalau kamu melanggar silahkan. Sesuai dengan pasal 12, contohnya ya, kamu harus keluar. Ya, tanpa harus mengambil sebagian saham atau uang kamu. Silahkan mau pilih yang mana. Dan itu ternyata yang bikin bisnis itu bertahan, teman-teman. Kadang nih, mentang-mentang saking dekatnya dengan saudara atau teman, kadang kita nggak enakan, ya udah deh, ujungnya bisnisnya gagal. Ya, bisnis yang baik diawali dari komitmen yang baik. Ya, itu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan lain. Apakah sudah menjawab? Nah, ini anonimus ya. Saya nggak tahu siapa yang bertanya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, gimana nih Kak caranya nentuin target market yang tepat buat bisnis kita? Target market yang tepat. Oke, target market itu sebetulnya kita bisa 2 cara ya teman-teman. Waktu itu aku lakukan tuh ada 2 cara. Pertama memang kita harus survei dulu ya. Surveinya dengan cara apa? Ya dengan cara kita bikin survei aja ya ke orang-orang, ke followers, atau misalkan belum ada followers, gimana caranya? Kita todong aja melalui DM. Nah, tapi itu sulit teman-teman. Ya, yang paling mudah adalah kita pasangin iklan dummy yang benar-benar sebenarnya kita belum punya produk nih teman-teman. Ini nggak boleh ya teman-teman. Tapi bagusnya kita udah punya produk nggak masalah. Cuman kita mau nentuin target pasar, itu kita lemparin iklan. Ya, nanti iklan tersebut akan memunculkan beberapa peminat. Setidaknya dia punya minat yang sama terhadap produk kita, terus dia punya kebutuhannya, dan dia memang selama ini dia sedang mengincar hal tersebut. Biasanya itu algoritma akan ngirim. Nah, nanti iklan itu tutup teman-teman. Ya, setelah tutup teman-teman nanti lihat statistiknya. Ini aku nggak ngerti ya kalau bicara teknis teman-teman, tapi kalau tim digital marketing presentasi ke saya itu seperti itu loh teman-teman. Ya, ini berbicara teknisnya ya, tapi aku nggak bisa cerita banyak. Jadi setiap iklan selesai tayang, mereka presentasi, kan gitu ya. Nah, nanti mereka punya yang namanya pixel. Nah, pixel itu hasil rekaman minat orang-orang yang mampir ke kita ya, cukup lama mampir, artinya dia minat cuma mikir-mikir gitu loh.
Nah, sebetulnya itu target kita. Nah, sebetulnya pasang target itu kita nggak perlu lama-lama gitu teman-teman. Cukup 2 kali aja pasang iklan, kita udah tahu targetnya jelas. Kedepannya kalau teman-teman mau masang iklan, itu lemparin lagi ke niche yang spesifikasinya atau kualifikasinya semacam itu. Nanti datanya juga akan muncul sendiri kok teman-teman. Ya, dan itu bisa bikin efisiensi iklan. Jadi kita ke depannya ngiklan langsung tertuju. Contohnya teman-teman punya iklan ini loh, kayak teman saya. Apa sih namanya itu kalau wisudaan nih, ya dapat hadiah. Aduh, ada yang bisa sebutin nggak sih teman-teman? Kalau wisudaan dapat hadiah, apa sih? Yang bunga atau makanan, coklat dibikin berjajar gitu. Ya namanya Bucket lah, Kak Nur, Bucket, aduh saya lupa namanya bisnisnya tuh Bucket teman-teman. Ya di Depok tuh bisnis Bucket. Dia sekarang udah selesai kuliah, jauh selesai kuliah, tapi bisnisnya sampai hari ini masih berjalan. Bisnisnya Bucket. Ya, dan itu ternyata bakatnya dia sekarang udah nggak hanya di Depok aja, dulu buat anak-anak UI, Gunadarma, ya PNJ, ya itu dulu hanya itu aja, tapi sekarang dia punya di Shopee yang pengikutnya udah banyak teman-teman. Aku tanya kenapa, ya dia pakai Facebook dan Instagram Ads. Caranya gimana? Ya iya, aku lemparin dulu aja iklannya, nanti aku rangkum, aku tangkap algoritmanya, tipe seperti apa yang memang tertarik. Ya teman-teman contohnya sering searching aja di Google. 2 minggu lagi nih teman mau ulang tahun, nyari boneka Pinocchio contohnya. Tanpa disadari buka Instagram, buka YouTube, tiba-tiba kok kenapa banyak iklan Pinocchio? Ternyata udah kebaca teman-teman apa yang teman-teman minati. Salah satunya apa biasanya kalau teman-teman masuk ke Google pertama kali pasti ada yang namanya terima cookies, kata-kata cookies gitu loh. Nah itu si cookies itu kalau kita accept ternyata itu membuka akses jalur minat kita, ya historical kita. Itu katanya ya teman-teman, kata tim marketingku. Nah jadi membantu sih, memang membantu banget. Nah jadi gitu ya, kalau mau pilih target pasar biasanya kita harus tahu dulu produknya jelas dulu mau yang seperti apa, lalu kita coba iklankan. Nah, aku nggak bilang maksa iklan, tapi ini yang memang paling efektif. Memang keluar uang, tapi jelas nanti hasilnya berupa statistik data. Ya, kalau nggak ngerti, seperti biasa, gandeng digital marketing. Gitu ya, karena aku nggak munafik, teman-teman. Kalau aku belajar sendiri, aku nggak mampu, waktunya nggak ada, aku sibuk, mending aku keluarin duit sedikit, lebih mahal, tapi ada hasil. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke. Terima kasih Kak Mirzan. Nah, baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, Kak, ketika membangun satu bisnis, maaf. Untuk pertanyaan berikutnya, Kak, boleh tahu Kak, di Weltis, channel sosial media apa yang paling jadi potensial cash cows, dan lalu gimana Kakak memaksimalkannya dalam pengelolaannya? Oke. Case cows-nya ya, di mana sih? Ada di Instagram, teman-teman. Karena kenapa? Yang namanya kita punya produk itu pasti dipasarkan berupa katalog, gitu ya. Nah, Wetis punya TikTok nggak? Punya, tapi aku nggak aktif. Lagi-lagi aku belum hire orang yang untuk fokus di TikTok, teman-teman. Ya, jadi aku baru fokusnya di satu, hire-nya baru satu. Jadi tim digital marketingku itu eh, satu orang, tapi dia dibantu lagi temennya gitu loh. Nah, jadi aku gajinya satu orang gitu loh. Nah, itu yang terjadi saat ini. Instagram itu masih optimal nggak? Optimal. Tapi kalau teman-teman misalkan jualnya produk thriftingan, produk-produk murah, rumah tangga, aku yakin jauh lebih potensial di mana? Di Facebook. Nah, makanya aku bilang, produknya mau apa dulu? Ya, karena tadi, kembali ke slide yang tadi, kita penting loh, tepatnya memilih sosial media untuk beriklan. Jangan sampai buang-buang uang kayak saya, 750.000 nggak dapat apa-apa. Gara-gara salah ngiklan, salah pilih sosial media buat ngiklan. Itu boncos. Itu lumayan teman-teman ya. Iklan 750.000 udah tayang 7 hari, sedih. Dan itu yang terjadi. Ya, jadi tetap gimana pengelolaannya? Kalau nggak ngerti pengelolaannya, kalau nggak bisa diganggu waktu belajarnya, waktu kerjanya, kita andalkan pihak ketiga atau digital agency. Begitu mungkin.
Oke, terima kasih Kak Mirzan. Mungkin I Iya. think, lagi 2 question lagi ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, nah ini, kalau Hmm, kita mau pakai jasa agensi buat bisnis baru kita, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Oke, yang paling pertama namanya digital agency marketing, kita lihat keberhasilan dirinya sendiri loh teman-teman. Caranya gimana? Kalau mau mereka mau membuktikan bahwa dirinya berhasil, mengiklankan klien-kliennya menjadi bertumbuh dengan cara lihat postingan iklan mereka ya atau postingan-postingannya mereka itu banyak yang follow, banyak yang like, banyak yang komen dan memang rame. Oke, strateginya dia punya bagus banget ya. Artinya timnya juga bagus, besar. Oke, misalkan ada satu iklan digital agency marketing nawarin yuk bikin konten di kami yuk, singkatnya gitu ya, yuk iklan di kami, tapi postingan itunya aja sedikit yang like, gimana kita mau percaya? Simpelnya begitu ya teman-teman ya. Lalu kita lihat postingannya masih berantakan. Nah ini loh, citranya kan jadi jelek kalau kontennya nggak terstruktur, nggak termanage dengan baik. Akhirnya kita nggak jadi pakai pakai jasanya mereka. Kenapa ya? Karena citranya nggak terbentuk. Kita lihat masih berantakan feednya. Wah, gila sih yang namanya Instagram itu jadi citra lah. Tumpuan citra perusahaan itu benar-benar dinilai. Ya teman-teman sendiri bisa menilai lah. Mau beli produk, tapi Instagramnya jelek banget ya. Nggak apa-apa followersnya dikit, tapi kalau Instagramnya dikit, maaf apa feednya dikit, jelek, udah jelek nggak termanage, template-nya jelek juga, pasti kan nggak jadi nggak minat ya. Ya padahal produknya bagus banget. Pasti aja ada yang gitu. Nah, makanya menilai gimana sih digital agency marketing yang bagus, ya lihat dulu dia berhasil apa enggak. Kalau aku boleh Pak sebutkan merek sih khawatir nggak boleh ya sebetulnya. Boleh DM aja deh, DM ke aku aja ya. Nanti aku kasih tahu, Kak pakai digital marketing agency apa sih? Gitu. Nanti aku kasih tahu. Nah, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Mizan. I think sorry, lagi to need two more question ya. Nah, ini ada nama nih Kak Mirza dari di-share di layar, ada Kak Monica. Ini Kak Oke. Monica bisa on mic dulu mungkin, mau nanya langsung ke Kak Mirzan. Oke, sepertinya lagi ada kendala Kak Monica, aku izin Hmm. baca ya Kak Monik. Nah, menurut Kakak apa aja hal penting yang harus diperhatikan atau disiapkan untuk mulai bisnis? Nah, seringkali kita mau mulai bisnis tapi banyak keraguan nih Kak. Oke. Pertama, bisnis itu ini aku belajarnya di perusahaan justru ya. Yang namanya bisnis atau perusahaan mau bikin produk baru teman-teman, atau mau bikin divisi baru yang mau ngerjain sesuatu baru, itu kita harus bikin namanya bisnis plan yang matang. Namanya bisnis plan itu banyak template-nya, banyak contohnya di Google teman-teman bisa lihat. Nah, tapi disederhanakan lagi untuk brainstorming dengan teman-teman calon tim, namanya bisnis model canvas. Ya, boleh aku nggak usah ya, nggak perlu ya, nggak perlu. Atau teman-teman bisa cek sendiri bisnis atau gimana sih ya? Kak Panitia barangkali mau share screen. Ada yang namanya pemetaan. Apa aku aja yang share screen ya buat ngeliatin template bisnis model kanvas. Oke, aku searching dulu coba ya. Bisnis model kanvas. Nah, ini teman-teman, aku share screen. Ini bagus banget nih. Mana nih? Kita share screen sedikit. Nah, teman-teman, udah tampil belum? Bisnis model kanvas itu sebetulnya dia template, teman-teman. Ya, tapi dengan satu lembar ini kita petakan di dinding sambil meeting berdiri dengan rekan partner bisnis ya. Kita bicara semua bisnis plan. Kalau bisnis plan itu biasanya berlembar-lembar sampai 15 halaman, resource-nya dari mana, kita mau jualnya seperti apa, keuangannya seperti apa, kita punya modal berapa, kalau mau nyari duit kemana caranya, gitu ya. Nah, lalu kalau yang ketika mau eksekusi ada yang namanya bisnis model canvas. Nah, atau BMC. Namanya BMC, teman-teman. Nah, nanti cari aja teman-teman yang udah ada isinya. Contohnya di sini ya. Ini udah ada isinya nih. Kecil banget tulisannya. Kecil banget. Mana ya? Yang agak gede ya.
Oh, nggak ada ya. Nah, ini nih, ini nih. Kita klik ya. Digedein malah jadi rusak. Nah, contohnya gini. Kelihatan nggak sih teman-teman? Nah, kita tahu nih, kita mau ngisi apa. Key partner. Siapa aja sih teman-teman kita? Ya, dari mana sih teman-teman kita berasal? Lalu aktivitasnya apa? Kita harus jelasin. Ya, terus apa nih? Proposition require. Apa sih yang harus kita butuhkan? Distribusi channelnya dari mana? Lalu customer relationship-nya akan kita bangun seperti apa? Revenue stream-nya dari mana aja? Jualannya seperti apa? Ya, lalu value proposition, customer relationship. Nah, nanti di sini dijelasinlah ke semua poin-poin ini. Nah, ketika sudah terbentuk yang namanya BMC ini, teman-teman akan lebih mudah mendeskripsikan dan menjalankan bisnisnya nanti. Nah, jadi template ini akan jadi pedoman dari ujung ke ujung teman-teman mulai bisnis sampai teman-teman berhasil membangun bisnisnya. Nah, seiring berjalannya waktu, BMC ini akan terus improve ya bersama tim. Berarti ini udah nggak efektif, yuk kita ganti. Ya, berarti key activity-nya ganti, berarti semuanya kita ganti dong. Yes, ganti lagi sampai terus menemukan satu titik terang, ternyata bisnis kita stable dan idealnya di sini. Gitu. Oke, jangan lupa bikin dulu. Jadi hal yang pertama apa? Yang pertama kita tentukan dulu partnernya siapa yang bersedia membuat surat perjanjian, ya. Surat perjanjian bisnis seperti apa? Kita komitmen bareng-bareng. Kita ngomongin uang juga harus sepakat ya, harus setuju, saling setuju. Lalu ngomongin porsi kerja juga harus oke. Lalu kita bikin bisnis plan. Nah, bisnis plan ini harus dirancang bareng-bareng dengan partner atau dengan investor. Ya, lalu atau misalkan saya mau cari investor aja, saya nggak punya duit 0 rupiah tapi saya mau cari investor, ya maka dari itu teman-teman harus pinter bikin bisnis plan dan bisnis model kanvas. Kalau teman-teman udah pinter bikin dua itu, cari investor gampang, tinggal latih public speaking, presentasi depan investor. Ya, kayak teman-teman panitia ini saya yakin pinter-pinter nih ngobrol depan depan investor. Begitu, saya punya pengalaman dulu begitu cari duit buat bikin apa sih, buat bikin event. Kalau teman-teman gabung di BEM pasti tentu sering bikin-bikin proposal-proposal kayak gini, gitu ya. Oke, semoga Oke, menjawab ya Kak Monica ya tadi ya. Oke, Kak Monica. oke, terima kasih Kak Mirza. Ini saya izin menambahkan tentang BMC dan business plan ya, bahwa kalau di Financial Camp ini ada materi lebih dalam mengenai BMC dan business plan. Jadi teman-teman Wah, bisa menarik. mengikuti ini. Waduh, jangan kelewat tuh teman-teman ya, karena itu satu kunci teman-teman mau upgrade diri kemana, ke perusahaan ataupun ke investor. Teman-teman mau bikin bisnis, nggak punya modal, carinya investor. Teman-teman pengen kerja ke perusahaan, kalau teman-teman udah bisa atau pernah bikin BMC atau business plan, dijamin top chair gitu. Aku nggak bohong loh teman-teman, benar penting banget. Kita keterampilan ya, itu kan keterampilan kita menjual bisnis. Oke, terima kasih Kak Mizan. Dan ini last question ya di kolom chat Zoom kepada Daniel. Nah, aku izin baca pertanyaannya. Boleh. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa keputusan keuangan dan manajemen kekayaan seringkali menjadi masalah yang sangat pribadi dan sensitif. Saya ingin bertanya kepada Kak Mirzan tentang bagaimana bisnis digital dapat mengubah dinamika kepercayaan dan hubungan antara wealth manager dan klien yang nantinya akan kita hadapi, karena kebetulan saya sedang berkuliah dengan mengambil konsentrasi investment dan wealth management. Terima kasih. Oke. Jadi di sini latar belakang masalahnya adalah bagaimana bisnis digital dapat mengubah dinamika kepercayaan dan hubungan antara wealth manager dan klien. Oke, kita bicara wealth manajernya ada dua ya, Kak Daniel. Sekarang wealth management itu bisa kita temukan ada di mana di perbankan. Ya, perbankan itu ada yang namanya divisi wealth management yang di mana mereka pasti akan punya sertifikasi perencana keuangan. Atau wealth manager yang mana? Atau yang seperti saya, independen. Saya tidak bergantung ke salah satu perusahaan. Nah, begitu ya. Nah, di sini saya kurang menangkap kasusnya seperti apa nih. Masalahnya apalagi nih, kalau kita berbicara tentang kepercayaan, hubungan klien dengan wealth manager sendiri, justru dengan digitalisasi,
kita membranding diri lebih baik, tentu akan mendatangkan klien yang lebih banyak. Ya, ketika kita post, kita update tentang keberhasilan klien kita setelah konsultasi dengan wealth manager, yaitu kita sendiri contohnya ya, kita posting beberapa klien kita, artinya kan ada trust klien-klien baru. Saya percaya nih sama Mas Mirjan. Kenapa? Karena postingannya nih updatein terus klien-kliennya nih, ya tujuan keuangannya tercapai, gitu ya. Ceritanya begitu loh teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan sebetulnya digital ini jauh lebih sensitif terhadap trust. Seketika orang bisa jatuh kepercayaannya ketika salah satu postingan itu nggak disukai orang-orang. Tiba-tiba hilang aja trust. Apalagi ini sentimen politik. 2024 kita agak panas lagi, ada orang punya bisnis bagus banget, followersnya banyak, ternyata nggak keceplosan, gatel tuh. Si influencer ini ngomongin politik dan menyebutkan salah satu pihak, langsung dibully teman-teman, langsung dijauhin. Nah, jadi ada sensitivitasnya di situ, ya. Tapi kalau saya selaku wealth manager, saya bisa disebut wealth manager ya, perencana keuangan itu justru menurutku akan memberikan dampak baik ya ketika kita aktif dan membangun branding di sosial media. Nah, kalau misalkan ternyata Kak Daniel ini memang tujuannya pengen kerja sebagai wealth management ya, wealth manager di salah satu produk di perbankan, karena yang namanya wealth manager di perbankan itu pasti ngurusinya orang-orang prioritas banking. Ya, orang-orang yang prioritas yang punya tabungan di atas 200-500 juta ke atas, itu akan langsung dilayani oleh prioritas banking bersama wealth management. Nah, kalau misalkan Kak Daniel mau kerjanya di perbankan, gimana? Bangun digital brandingnya sejak hari ini. Kenapa? Cita-cita saya pengen jadi wealth manager. Sambil nunggu selesai kuliah, saya mau ikut sertifikasi perencana keuangan di Wealthies, contohnya. Boleh, gitu ya. Nah, itu salah satu juga cara. Nah, jadi menurutku sensitif, ya sensitif, tapi kita harus bisa arahkan sensitivitasnya ke arah yang positif. Supaya apa? Supaya makin melejit. Kita nyari kerja itu jual diri, nyari klien kita jual produk. Nah, begitu ya, Kak Daniel. Semoga bisa dipahami ya. Oke, dan itu adalah last question dari Kak Daniel. Dan saya izin summarize dari pertanyaan dan jawaban dari Kak Nizan. Nah, untuk membangun sebuah bisnis, perlu mengeksekusinya dan buatlah pertama yaitu BMC. BMC, Biz Plan, dan untuk mengenai target market, kita perlu tahu nih produknya dan bagaimana cara mengiklankannya. Dan Yes. untuk yang suka dari kami desain, ingat teman-teman, untuk membuat bisnis yang baik diawali dengan niat dan usaha kita nih teman-teman. Nah, pada sesi berikutnya, kita akan ada, bisa di next? Baik, untuk sesi berikutnya, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mirzan karena sudah berkenan untuk sharing-sharing pada malam hari ini nih. Dan sebenarnya ini jadi rangkaian acara pertama juga di Business Catalyst, dan Kak Mirzan juga membawakannya menjadi sangat spesial pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Mirzan. Setelah ini kita bisa foto bareng ya. Kepada Operation, time is yours. Oke, terima kasih banyak. Saya terima ya. Oke, untuk sesi dokumentasi ini saya ambil, mungkin boleh propose ya Kak. Oke, aku hitung ya Kak, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih banyak. Jadi terima kasih kepada Kak Mirzan sudah menyempatkan hadir waktunya pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada sesi foto session nih teman-teman. Bagi teman-teman mohon tolong di on cam sebentar, yuk kita foto session. Mohon dipersiapkan wajah cantik dan gantengnya nih teman-teman. Ayo teman-teman, ada yang belum pada on cam nih, lumayan banyak nih.
Oke, kepada operation, time is yours. Mungkin yang lain yang belum oke boleh. Gitu. Atau mungkin ada yang mau rapi-rapi dulu, silahkan. Teman-teman, aku tunggu lagi 2 menit ya. Mungkin udah ya. Mungkin bisa dimulai aja ya untuk foto dokumentasi ya, untuk di slide pertama. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, mungkin di slide kedua lagi. 1, 2. Slide 2 nih pada off cam ya. 1, 2, 3. Oke, dan Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan foto session kali ini, dan terima kasih lagi kepada Kak Mirza untuk sesi hari ini. Nah, sebelum itu berikut ada satisfaction survey ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa diisi link absensinya, dan jangan lupa ke teman-teman SS nih bukti kehadiran teman-teman, dan bukti kehadiran ini teman-teman mohon diharapkan on cam ya. Yuk teman-teman, dan sebelum itu, nah ini adalah sesi special edition kali ini. Untuk special edition for all emissaries, jangan lupa join Business Catalyst 23 onboarding pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 pukul 10 pagi sampai 11 siang nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa diisi satisfaction survey-nya untuk mendapatkan special prize nih teman-teman. Mungkin sambil menunggu ya satisfaction survey, aku pengen tahu nih insight teman-teman yang dapat pada malam ini apa. Mungkin aku tunjuk random ya, dari Febrian. Halo Febrian, gimana kabarmu? Halo Kak, baik. Halo, gimana nih insight yang kamu dapat pada malam hari ini? Menurut Febrian apa ya? Mungkin dari manajemen kita nih sebagai seorang apa ya financial planner, mungkin kita bisa merencanakan lebih detail perencanaan keuangan kita, dan juga eh, terkait digital marketing juga tadi dapat wawasan baru gitu. Yang pastinya nggak dapat di tempat lain. Baik, tentunya dong, Financial Camp itu menjadi terbaik untuk tentang seputaran session kali ini. Mungkin aku tunjuk ya yang terakhir ya. Eh, Mungkin kepada Kak Tiara Ulfa, bagaimana nih Kak pada malam hari ini sessionnya? Iya Kak, menurut aku sih insightful banget ya. Apalagi buat aku yang belum paham banget mengenai apa itu bisnis digital gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan tahukan feedback pada malam hari ini, dan ingat teman-teman, untuk ada event selanjutnya ada benar-benar insightful banget ya tentang bisnis catalyst untuk kedepannya. Bisa teman-teman, aku ingetin sekali lagi mohon diisi satisfaction survey-nya, dan mohon diisi ya bukti teman-teman hadir pada sesi malam hari ini. Oke, bisa di next. Oke, sambil menunggu
sambil teman-teman menunggu isi certification survey kali ini, pertama aku izin baik terima kasih atas kesempatannya teman-teman dan Kak Mizan untuk sudah hadir nih dalam sesi malam ini yang benar-benar insightful mengenai digital business dan juga mengenai teman-teman yang pengen bisnis ke depannya, mau bisnis plan, how to make like BMC dan hal lain sebagainya. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kesalahan dan see you on the next session teman-teman.